Satu hari satu firman. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Let's go. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan hari ini saya ambil dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Saudara, ini bukan semata-mata berbicara tentang pengetahuan secara duniawi, tentang bagaimana isi pikiran kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, bakat kita, dan lain sebagainya. Bukan tentang itu, saudara. Tetapi pengetahuan di sini yang dimaksud adalah pengetahuan rohani. Bagaimana ketika Anda sudah mengenal Allah, ketika Anda mengasihi Tuhan, itu pasti ada rasa takut akan Allah. Maksudnya gimana sih? Rasa takut akan Tuhan adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Artinya begini, saudara, kita melakukan perintah Tuhan karena kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, bukan karena kita takut dihukum. Bedakan, saudara, bagaimana kita melakukan firman Tuhan karena takut hukuman, dan dengan melakukan firman Tuhan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Perbedaannya begini, saudara. Saya akan kasih satu ilustrasi, saudara. Di suatu hari terdapat majikan dan pembantu, saudara, di mana pembantu ini mendapatkan tugas bahwa ia harus mencuci semua pakaiannya sebelum majikannya pulang, saudara. Nah, tibalah saatnya majikan itu pulang. Tetapi yang dilihat oleh majikan itu adalah bagaimana pembantu ini, pelayan ini, tidak mencuci semua pakaiannya, saudara. Nah, karena itu majikan sangat marah, saudara. Majikan memberi peringatan dan hukuman agar pembantu ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Di hari kemudian, saudara, pembantu ini mencuci semua pakaian majikan tersebut. Tetapi dia mencuci semua pakaian karena dia tidak mau majikannya marah, karena dia tidak mau dimarahi oleh majikan itu, karena dia tidak mau dihukum oleh majikan itu, saudara. Nah, inilah yang menjadi dasar permenungan kita, bagaimana kita melakukan perintah Tuhan, tidak seperti pembantu itu, saudara. Saya akan memberi perbandingan di mana majikan yang pertama, dia mencuci bajunya karena dia takut dimarahi oleh majikannya. Pembantu yang pertama, dia mencuci pakaian majikannya karena ia takut dimarahi oleh majikannya. Sedangkan pembantu yang kedua, dia melakukan pekerjaannya, dia mencuci baju majikannya karena memang itu adalah bagian dari tugasnya, sehingga dia tetap melakukan walaupun tidak disuruh oleh majikannya. Nah, sampai sini kita akan memahami, saudara, bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di mana kita melayani Tuhan bukan karena takut kalau Tuhan menghukum, atau kalau Tuhan marah, atau kalau Tuhan jengkel kepada saya. Mungkin perasaan takut itu ada, saudara. Kita secara manusiawi, kita menyadari bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Bagaimana manusia masih bisa melakukan kesalahan. Tetapi poin utama di sini, saudara, adalah bagaimana kita melakukan semua perintah Tuhan.
tanpa adanya tekanan. Tekanan yang dimaksud di sini artinya tekanan ketika kita takut kalau hasilnya tidak maksimal. Tekanan ketika kita takut ketika hasilnya tidak maksimal, kita akan dimarahi. Ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita akan dimarahi. Hei saudara, kasih Tuhan lebih besar daripada hukuman Tuhan. Jika kita memang benar-benar merendahkan diri untuk melayani Tuhan, kita benar-benar melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati kita, makanya dikatakan lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika kita menaruh hati kita, hidup kita untuk Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan, maka disinilah yang dimaksud takut akan Tuhan. Artinya kita bukan takut akan hukuman Tuhan, tetapi kita takut kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Renungkan baik-baik saudara. Kita takut akan Tuhan bukan karena takut akan hukuman Tuhan, tetapi takut untuk mendapat bagian dalam pekerjaan kerajaan Tuhan. Kita melakukan perintah, kita melayani, kita pelayanan kemana saja. Tetapi ketika kita tidak berhikmat, ketika semua kepintaran kita, bakat kita, kemampuan kita itu tidak kita gunakan untuk Tuhan, itu sama saja tidak ada kuasanya saudara. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Bagaimana kita menggunakan kemampuan kita, menggunakan apa yang kita punya, kepintaran kita, bakat kita, dan lain sebagainya. Itu biarlah Tuhan yang memakai semuanya itu. Biarlah Tuhan yang memakai kita untuk melakukan bakat kita, untuk melakukan pelayanan-pelayanan kita, untuk melakukan tugas kita sebagai hamba Tuhan dan lain sebagainya. Dan di sini di ayat yang terakhir di 7b dikatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya apa saudara? Orang yang bodoh ini diibaratkan sebagai orang yang mengeraskan hati. Dikatakan menghina hikmat dan didikan. Artinya apa saudara? Ketika dia dibentuk sama Tuhan, ketika dia mengalami masalah, entah itu dari pertemanan, dari gereja, dari komunitas, dari sekolah, dan lain sebagainya, dia dibentuk Tuhan waktu itu saudara. Tetapi dia justru menyerah. Dia justru berkata, apakah Tuhan benar-benar ada? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Apakah Tuhan benar-benar menjawab doa-doa saya? Berbelit-belit pikirannya saudara, sehingga kemana-mana pikirannya dan tidak fokus kepada Tuhan saudara. Nah, ini yang mau saya tegaskan, bahwa kita sebagai hamba Tuhan janganlah mengeraskan hati kita. Bagaimana kita harus menuruti semua perintah Tuhan, harus taat sama Tuhan. Tuhan mau apa, kita langsung kerjakan. Tuhan mau kita ke sana, kita langsung sana. Seperti yang dikatakan oleh Ananias. Tuhan berkata kepada Ananias, Ananias, pergilah ke daerah sini. Di sini ada orang yang aku pilih untuk menjadi hambaku, untuk menjadi penginjilku. Dialah yang bernama Saulus. Ananias awalnya menjawab begini saudara, Tuhan, Engkau tahu aku ini takut. Dia adalah orang-orang yang mengejar orang Kristen. Dia orang-orang yang membinasakan pengikut-pengikutmu. Dia orang yang mengancam kekristenan pada waktu itu. Tetapi apa kata Tuhan? Pergilah, lakukanlah sesuai apa yang kuperintahkan.
Lalu Anania, saudara, langsung taat dan langsung pergi ke kota itu di mana Saulus berada setelah dia menjadi buta. Dan dia melalui Ananias dia disembuhkan, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau kita nurut sama Tuhan, kalau kita taat sama Tuhan, apapun resiko yang kita pikirkan, apapun kekurangan yang kita miliki, apapun kelemahan yang ada pada diri kita, kita tahu ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang melindungi kita, ada Tuhan yang memberkati kita, ada Jehovah Jireh yang selalu mencukupkan kita. Amin. Untuk itu, saudara, ketika kita mengalami kelemahan, keraguan, ketakutan, tetap taat sama Tuhan, tetap takut sama Tuhan, tetap kita melakukan perintah Tuhan. Siapa tahu ketika kita taat, ketika kita memberikan hati kita, hidup kita, walaupun itu untuk pelayanan sekecil apapun, kita sudah menjadi berkat, saudara. Kita sudah menjadi terang dan garam dunia. Amin. Tuhan memberkati.